Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Kepala Laboratorium, Ibu Dr. Kamila. Yang kami hormati pemateri kita pada hari ini, Bapak Budi Dharma, STMM. Bapak Budi Dharma ini merupakan Director of FEBI Care Center, FEBI, UIN Sumatera Utara. Beliau juga lecturer dan research. Nah, yang kami sayangi seluruh adik-adik mahasiswa peserta FEBI Intensive Research Class. Oke, baiklah, hari ini kita bertemu lagi di step ke-8 ya, dalam acara FEBI Intensive Research Class. Kali ini kita diskusi, kita mendengarkan pemateri kita pada hari ini via Zoom meeting online. Materi kita pada hari ini adalah metode penelitian kuantitatif, belajar data, teknik sampling, tips dan triks pengelolaan kuesioner. Nah, adik-adik sekalian, kalau ini kan skripsi itu kan merupakan tugas yang besar ya untuk mahasiswa semester akhir, ya kan. Jadi seluruh mahasiswa itu diharuskan sudah bisa menulis gitu. Jadi memang kadang kita pikir untuk membuat penelitian itu sesuatu yang sangat berat ya. Tapi ini wajib hukumnya bagi seluruh mahasiswa yang ingin tamat. Jadi sebelum kita mengerjakan skripsi, jadi kita harus memahami dulu metode-metode penelitian. Jadi metode penelitian ini biasanya itu dia ada dua, metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif. Jadi di sini kita akan dikupas tuntas oleh pemateri kita hari ini Bapak Budi Dharma tentang metode penelitian kuantitatif. Nah, bagaimana metode penelitian kuantitatif itu, data apa saja yang disebut dengan data kuantitatif, bagaimana teknik samplingnya, pengambilan samplingnya bagaimana, lalu kita akan dikasih tips dan trik bagaimana pengelolaan kuesioner ya. Saya harap adik-adik sudah punya sudah punya alat tulis yang untuk dicatat tuh apa yang penting-penting. Jadi sehingga kita udah punya hasil setelah kita mendengarkan materi kita pada hari ini. Nah, sebelum saya persilahkan pemateri kita untuk memaparkan materinya, maka saya perkenalkan dulu ya. Pemateri kita ini adalah Bapak Budi Dharma STMM. Beliau lahir di Seibamban 1 April 1986. Bapak Budi Dharma ini sebelum mengajar di UIN, beliau merupakan ada banyak ya sudah berkecimpung di berbagai segmen perusahaan selama lebih dari 10 tahun. Salah satunya beliau adalah beliau pernah bekerja di BNI ya, di BNI sebagai analisis kredit atau pengelola pemasaran di BNI. Lalu beliau juga pernah menjadi trainer dan pernah menjadi asisten lecture atau asisten dosen ya di Undip, Universitas Diponegoro. Nah, beliau menamatkan S1-nya di Teknik Industri Universitas Diponegoro pada tahun 2009, lalu S2-nya di Universitas Sumatera Utara, USU, pada tahun 2019, Master Manajemen, dengan indeks prestasi 3,70. Nah baik, untuk tidak memperpanjang kalam, langsung saja saya persilahkan kepada pemateri kita Bapak Budi Dharma STMM untuk memaparkan materinya pada hari ini. Silakan Bapak.
Terima kasih kepada Bu Atika atas deliberasinya. Sebelah-sebelahan ya padahal kami nih. Ya maksudnya Gitu dekat. ya. Mau dekat Bu, dekat. Enggak sebelah-sebelahan persis, Dekat ya. nanti Oh bahaya ya. ya kan. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, teman-teman, khususnya untuk tim inovasi, kita bertemu kembali di pertemuan ke-8. Sebenarnya pertemuan ini harusnya sebelum kita berkenalan dengan regresi linear sebelumnya harusnya ya. Cuma karena satu dan lain hal kita baru berikan sekarang. Pada pertemuan ini saya akan banyak berbicara tentang data atau informasi. Dan menurut saya ini sebenarnya layer paling dasar yang kita pelajari dalam menginterpretasikan suatu penelitian. Kenapa dia dikatakan layer paling dasar? Karena ya penelitian itu kan mengejawantahkan informasi yang ada ya, sesuai dengan tujuan penelitian kita. Ya, basically kan sebenarnya itu. Baik, berikut ini adalah tampilan awal materi kita. Hari ini ada 3 materi dan memang slide-nya cukup banyak karena saya copy paste saja dari penelitian-penelitian yang sudah ada. Baik, untuk yang pertama kita akan berkenalan dengan data. Sebelumnya post kreditnya saya berterima kasih kepada Decoding Academy. Alamat emailnya ini ya di bawah, https://www.decoding.com. Untuk teman-teman mahasiswa boleh mendatangi alamat email ini. Decoding Academy itu bukan perusahaan yang bergerak di bidang penelitian, tapi perusahaan yang bergerak di bidang aplikasi atau yang hits saat inilah ya, yang hits saat ini. Tapi beberapa sistematika data yang diberikannya itu relevan dengan penelitian. Maka dari itu saya tertarik sekali untuk membawakan materi visualisasi data mereka ke dalam ruang publik kita kali ini. Jadi data yang kita pelajari ini betul-betul general, tidak hanya digunakan di pendidikan, tapi juga relevan digunakan pada saat kita membuat atau menciptakan sesuatu. Pertama, kita lihat fungsi dari data. Khusus untuk peneliti, data ini sebenarnya digunakan sebagai sumber acuan dalam pengembangan. Sedangkan dalam dunia komputer, data digunakan dalam proses pengolahan untuk mendapatkan suatu hasil tertentu. Ya, kita lihat ya bedanya. Di dalam penelitian, data ini menjadi acuan. Sedangkan kalau di dalam komputer, data ini lebih ke arah pengolahannya. Basically sebenarnya sama ya. Tujuan utamanya itu adalah sebagai pedoman, kemudian alat analisis, kemudian menjadikan acuan pengambilan keputusan. Maka kita akan berbicara dengan konteks data. Data bisa dikatakan sebagai refleksi dari kehidupan nyata. Dan bagaimana kehidupan nyata, teman-teman semua pasti sudah tahu kehidupan nyata itu rumit, kompleks, dan banyak sekali. Sehingga sama halnya dengan data, data itu akan terlihat rumit dan sulit dipahami. Namun apabila kita menentukan konteksnya terlebih dahulu, maka setidaknya kita mengetahui cara apa yang tepat. Makanya ketika di dalam penelitian, menentukan konteks awal itu menjadi hal yang bisa dikatakan paling penting. Menentukan LBM, gap, dan sebagainya. Pada saat itu kita sedang menentukan konteks dari data apa yang akan kita ambil. Itu makanya materi kita berada di tengah-tengah, tidak berada di awal. Konteks data itu sebenarnya ada 3. Yang pertama, kepada siapa data itu akan disampaikan.
Data apa yang ingin disampaikan, dan yang terakhir bagaimana cara menyampaikan data itu. Untuk kepada siapanya, teman-teman yang meneliti, kita harus tahu persis siapa penikmat informasi data kita. Kalau sifatnya dia artikel ilmiah atau jurnal yang terpublikasi ilmiah, maka data tersebut harus relevan dengan bidang ilmu tersebut. Karena mereka sudah profesional, maka kita harus memberikan data atau informasi yang profesional juga. Ya, mulai dari memvisualisasikannya, bagaimana bentuk penampilannya, itu harus sesuai dengan audiensnya. Kemudian, data apa yang ingin disampaikan? Supaya data tersebut relevan, ya, kita harus menyaringnya terlebih dahulu. Nah, hal ini akan membuat audiens menentukan langkah selanjutnya apa yang dilakukan oleh audiens ketika mendapatkan data tersebut. Misal, Anda diminta untuk mempresentasikan tentang perkembangan penjualan perusahaan dalam setahun. Maka audiensnya ini pasti yang spesifik terhadap hal tersebut. Maka yang dibahas spesifik juga. Ketika yang didatang itu audiensnya adalah produk televisi misalkan, maka yang teman-teman bahas ya tentang televisi. Jadi kalau kita meneliti tentang pasar misalkan, maka data yang harus diinformasikan di situ tentang pasar. Nah, relevansi seperti itu yang harus kita bangun ketika kita ingin menyampaikan sebuah data. Kemudian bagaimana menyampaikan data tersebut? Nah, dalam proses penulisan karya tulis ilmiah, disinilah letak seninya, artnya. Art bagaimana kita menyampaikan data tersebut. Metode-metodenya ada banyak. Ya. Kita lihat, perhatikan. Misalkan penjualan novel judul A bulan Juni 2019 meningkat 25% dari bandingkan sebelumnya. Nah, di sini Anda jangan terlalu datar ketika menyampaikan jumlah peningkatannya. Tapi kita harus menceritakan latar belakang terjadinya peningkatan. Ini merupakan bagian-bagian dari alat analisisnya. Nah, banyak sekali ketika interpretasi datanya bagus, grafiknya bagus, tetapi setelah itu di bawahnya itu cerita tentang grafik tersebut tidak bagus. Ini juga hal yang diperhatikan ketika reviewer melihat jurnal kita. Pada dasarnya ketika kita bicara data, maka kita akan berbicara metode pengolahannya. Nah, secara umum pendekatannya itu ada dua, kualitatif dan kuantitatif. Apa yang kita bahas kali ini itu masih relevan untuk kedua-duanya. Ya, makan lagi. Itu ada kerupuk tuh. Oke, kita lihat data kualitatif. Data-data kualitatif adalah data yang bergantung pada kualitas objek, dideskripsikan dalam bentuk kata, gambar, ataupun simbol. Sifat kualitatif ini adalah subjektif, karena hasilnya dapat diinterpretasikan oleh orang-orang dengan persepsinya masing-masing. Jadi ketika persepsi pembaca berbeda dengan persepsi penulis, maka itu dimungkinkan ketika untuk data kualitatif. Sehingga data kualitatif ini erat hubungannya dengan data kuantitatif. Maka ketika kita bicara penelitian kualitatif, itu sebenarnya tidak bisa dipisahkan nyata-nyata dengan kuantitatif. Karena untuk atau agar persepsi tadi bisa sama atau tulisan kita itu bisa sampai dengan baik ke pembaca, maka setidaknya kita harus merepresentasikan kuantitatifnya. Nah, data ini penting untuk menentukan karakteristik, kebiasaan, dan ciri-ciri lainnya. Oke. Berikut adalah pengumpulan data kualitatif. Bisa wawancara, discussion group, atau pengamatan. Kemudian alat analisisnya, ya, biasa kita lakukan adalah deduktif, kemudian induktif. Kalau deduktif, strukturnya ditentukan oleh peneliti, sedangkan induktif itu tidak didasarkan kerangka yang sudah dibuat. Ini perbedaan nyatanya ya. Kemudian berikut adalah alat-alat analisis kualitatif. Teman-teman bisa melakukan setidaknya 5 tahapan ketika ingin menganalisis data-data yang sifatnya kualitatif. Yang pertama, kelompokkan data tersebut. Kemudian review kembali datanya, ya. Setelah
pengelompokan tadi. Kemudian tandai poin-poin penting. Nah, poin-poin penting ini bisa membuat contohnya stratified ya, di stratified dia dengan baik data-data tersebut. Sehingga fokus terhadap penelitian itu bisa clear. Kemudian yang keempat adalah tinjau ulang poin-poin yang dibuat dan digabungkan ke dalam tema tadi. Nah, yang terakhir menyimpulkan datanya. Dari temuan-temuan data tadi, maka kita akan lihat apa kesimpulan yang dapat ditarik. Nah, oke, kita fokus ke data kuantitatif. Kuantitatif sendiri merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk angka, ya, dalam bentuk angka yang didapat dari hasil pengukuran atau observasi. Berbeda dengan kualitatif, kuantitatif ini cenderung objektif karena bisa ditafsirkan oleh semua orang. Teman-teman tolong garis bawahi kata-kata pengukuran, hasil pengukuran. Ya, pengukuran dengan counting itu suatu hal yang berbeda. Diukur dengan dihitung itu sesuatu yang berbeda. Berikut adalah beberapa metode untuk mengumpulkan data kuantitatif. Yang pertama bisa sampling, ya, sampling probability, bisa wawancara, bisa survei atau kuesioner, bisa melalui pengamatan. Analisisnya bisa tabulasi silang, MaxDiff, ASWOT, dan banyak ya. Untuk analisis kuantitatif bisa banyak. Ini contoh saja. Nah, sekarang kita lihat analisis datanya. Kita harus bisa menghubungkan skala pengukuran dengan skala variabelnya. Kemudian menghubungkan statistiknya secara deskriptif dengan data. Jadi ketika kita berbicara dengan kuantitatif, maka kita tidak akan lepas dari statistik deskriptif, ya, tidak boleh lepas dari statistik deskriptif. Nah, statistik deskriptif ini nanti terbagi dua. Kalau dia bukan kuesioner skala Likert, maka yang dideskriptifkan cukup indikator-indikator atau si pengumpul samplingnya saja. Tetapi kalau dia alat analisis yang kita gunakan adalah skala Likert, maka hasil kuesioner tersebut juga harus di statistik deskriptifkan juga. Ya. Statistik deskriptif ini selalu berhubungan dengan mean, median, modus, frekuensi, nilai minimum dan maksimum serta persentasenya. Kemudian kita menentukan skala pengukurannya dan yang berikutnya adalah pilih tabel atau alat untuk memvisualisasi data. Nah, berbeda dengan kualitatif, pada kuantitatif visualisasi data itu adalah kewajiban. Ya, kalau di kualitatif kita tidak diwajibkan untuk memvisualisasi data. Tetapi ketika kita memvisualisasikannya, maka itu adalah langkah untuk membuat objektivitas dari penelitian kita. Jadi agar orang lain menyamakan persepsi terlebih dahulu terhadap tulisan kita. Itu kalau ranah kualitatif. Tetapi kalau di kuantitatif, representasi dari data itu adalah keharusan. Baik, sekarang kita fokus ke jenis-jenis data. Di slide ini, discrete versus continue. Discrete itu adalah data yang diproses dari perhitungan. Karena data discrete itu bisa diukur. Contohnya, Anda ingin mengetahui jumlah orang yang hadir dalam suatu acara. Misalkan di ruang Zoom ini ada 49 orang. Kemudian kita bisa menghitung dari daftar hadir dan langsung mengetahuinya. Ya. Ciri-ciri data discrete ini bisa dihitung dan tidak bisa dipecah. Jadi kalau misalkan di ruang Zoom ini ada 49 orang, maka datanya harus 49. Tidak bisa 49,5. Kenapa tidak bisa 49,5? Karena tidak mungkin ada setengah manusia yang hadir di ruang Zoom ini. Itu contoh data discrete. Kemudian data kontinu seperti apa? Kontinu itu adalah data yang diproses dari pengukuran karena data kontinu itu tidak bisa dihitung. Oke, inilah tadi yang saya sebutkan, beda diukur dengan dihitung. Kalau dihitung itu cenderung discrete, sedangkan diukur itu adalah data kontinu. Misalkan Anda ingin mengetahui suhu tubuh, ya, suhu tubuh seseorang, maka kita tidak bisa menghitungnya, melainkan mengukurnya. Ya, contohnya menggunakan alat termometer.
Berikut adalah kesimpulan ya, data discrete dan continue. Nah, discrete ini kalau visualisasi itu biasa menggunakan grafik bar ya, batang. Sedangkan continue dia harus histogram. Itu bedanya. Dan kadang masih banyak yang keliru ketika kita melakukan representasi data di jurnal kita masih memperlakukan data continue selayaknya data discrete. Oke, sekarang numerik versus kategorikal. Data numerik ini adalah data yang memiliki arti sebuah ukuran dan identik dengan angka. Misalkan tinggi badan, berat badan, tekanan darah, dan sebagainya. Selain itu, didapat dengan cara menghitung. Data numerik itu didapat dengan dihitung. Sedangkan data kategorikal, data yang dapat dikelompokkan dan terbagi berdasarkan karakteristik masing-masing. Misalkan seseorang yang ada di KTP, status perkawinan, jenis kelamin, kota, hobi, ini adalah data kategorikal. Dan kalau kita di kuantitatif, data kategorikal ini biasa kita deskriptifkan. Ya. Kemudian data nominal, di dalam data kategorikal ya terbagi lagi menjadi yang pertama data nominal dan data ordinal yang kedua. Nominal ini adalah data discrete yang tidak memiliki keterkaitan dengan data lain dan memiliki arti khusus. Contohnya adalah jenis kelamin, pekerjaan, dan sebagainya. Dia berdiri sendiri. Sedangkan ordinal adalah bilangan bulat diskrit yang memiliki urutan tertentu sehingga bisa di-ranking. Ciri data ini merupakan ukuran-ukuran data yang sifatnya tidak diketahui atau tidak sama. Misalkan di sini contohnya ya, pelari mencapai garis finish itu bisa menempuh waktu 15 menit. Pelari kedua itu 30 menit dan pelari ketiga 35 menit. Dengan artian jarak waktu tempuh antara juara pertama dan juara kedua, juara pertama dan juara ketiga. Dan ini merupakan data ordinal. Kemudian ada data terstruktur dengan data yang tidak terstruktur. Nah, kita fokus data yang tidak terstruktur ya. Berbeda dengan data terstruktur, data tidak terstruktur lebih beragam. Contohnya adalah buku teks, audio, video, data dari media sosial, dan sebagainya. Nah, dalam konteks big data, data tidak terstruktur inilah yang kemudian akan kita kelola dengan baik. Ya. Dulu kita sulit menginterpretasikan data-data yang tidak terstruktur ini. Nah, saat ini ya mesin ataupun alat-alat bantu sudah bisa menginterpretasikannya dengan baik. Dan ini juga memungkinkan seorang peneliti yang tadinya kita membuang data tidak terstruktur ini di dalam konteks perhitungan kita. Tetapi dengan adanya teknologi saat ini, data tidak terstruktur ini bisa menjadi salah satu ukuran bagaimana kita mendapatkan hasil dari penelitian kita. Nah, berikutnya ada juga data yang semi struktur. Nah, khusus untuk ini tidak terlalu kita bahas karena ini biasanya ada di dalam algoritma komputer. Oke, jadi apa selanjutnya? Nah, kita akan mau berbicara dengan data. Berbicara dengan data itu pada dasarnya bisa dua, exploratory dengan explanatory. Dalam presentasi atau penyampaian visualisasi, kita harus membedakan cara penyampaian exploratory dengan explanatory. Ya. Kalau exploratory ini berasal dari kata explore. Nah, maka prosesnya adalah penyampaian di mana Anda membimbing audiens dalam menjelajahi data yang kita kumpulkan. Nah, ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang meneliti di kualitatif. Tetapi hal ini sudah mulai ditinggalkan karena muncul explanatory yang bersifat atau berasal dari kata explain yang berarti menjelaskan. Sehingga explanatory analysis ini adalah proses menyampaikan di mana kita tidak meminta audiens untuk menjelajahi data,
tetapi kita menyediakan poin-poin utama dari implikasi data tersebut. Setelah itu kita akan mendokumentasikan data. Data dokumentasi ini kalau di dalam teknik komputer biasa disebut dengan data provenance. Nah, ini sebenarnya menarik ya, menarik karena begini. Kalau kita berbicara Islam, data provenance ini sudah kita pelajari dari dulu, yaitu dengan munculnya sanad. Ya. Di Islam kan kita membutuhkan sanad untuk mengetahui apakah hadis ini benar atau apakah hadis ini benar diberikan atau diketahui atau berasal dari Nabi Muhammad. Nah, provenance ini juga menunjukkan hal tersebut. Data itu harus diketahui silsilahnya. Ya. Coba kita lihat ya. Coba bayangkan teman-teman ini berperan sebagai seorang data scientist. Ya. Kemudian kita mendapatkan sebuah dataset atau himpunan data yang siap untuk dianalisis. Kemudian kita tidak tahu data ini berasal dari mana. Maka hal pertama yang kita tanyakan adalah validitasnya. Dan kemudian apakah ia akan berubah ketika kita mengerjakan atau mengolahnya. Nah, ini kan bisa gawat ya. Sehingga penggambaran dokumentasi tersebut kemudian kita sederhanakan dengan penyebutan metadata. Nah, metadata ini adalah merupakan bagian penting data yang dipublikasikan untuk mengukur kualitas, kredibilitas, reproduksi data, serta apakah data tersebut kembali dapat digunakan atau reusable. Nah, metadata teman-teman harus aware dengan metadata. Karena ketika kita berbicara dengan jurnal, maka ketika kita kemarin membahas Mendeley, kemudian daftar pustaka dan sebagainya, secara tidak langsung kita menggambarkan metadatanya. Dan proses memberikan sanad-sanadnya tadi, itu kita sebut dengan data provenance. Artinya memberikan asal-usul dari mana informasi-informasi tersebut kita peroleh. Dan itu menjadi penting ketika kita meneliti. Kemudian sumber data ini pun harus dikelola. Yaitu dengan cara dicatat, ya, kemudian disimpan, kemudian dituliskan kembali melalui mesin-mesin tertentu. Nah, saat ini mesin-mesin ini adalah aplikasi. Contohnya Mendeley ya. Ini adalah contoh pengelolaan sumber data. Nah, ini tips untuk mendokumentasikan sebuah data. Yang pertama itu gunakan alur ilmiah yang terstruktur. Nah, ketika kita mengatakan alur ilmiah yang terstruktur, maka kita tidak bisa pisahkan dari yang namanya struktur penelitian. Ya. Struktur penelitian merupakan alur ilmiah yang terstruktur, bisa kita gunakan untuk mendokumentasikan sebuah data. Alur tersebut harus dirancang. Ya, dirancang, kita bisa menggunakan penelitian yang sebelumnya, atau kita bisa merancang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi informasi teorinya harus diperjelas terlebih dahulu. Yang kedua, informasi itu harus jelas. Ya, jelas di sini itu dapatnya dari mana, ya. Kemudian bagaimana bentuknya, dan kalau bisa sedetail mungkin. Nah, di zaman dulu, di zaman saya S1 mungkin kata-kata harus jelas dan sedetail mungkin ini menjadi sulit karena resources-nya terbatas. Tetapi di zaman saat ini kita cukup mentautkan data sumber asli tersebut. Ya, contohnya seperti yang saya lakukan tadi di awal. Saya mengatakan sebagian besar slide ini diperoleh dari Decoding Academy. Maka saya cukup mentautkan informasi awalnya di depan. Dan itu sudah cukup untuk memberikan gambaran kepada teman-teman bahwasanya informasi ini bisa diverifikasi ke tempat tersebut. Ya. Tujuannya itu. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menggunakan data tersebut untuk menegaskan maksud kita? Ini menjadi penting ya. Teman-teman bisa gunakan ini ketika membuat sebuah jurnal. Jadi di dalam alat analisis interpretasi data kita bisa gunakan metode ini. Disebut dengan metode 5W. W pertama adalah what, atau unsur apa. Apa yang telah terjadi?
Contohnya bisa kita ambil adalah penggunaan data untuk menegaskan apa yang terjadi. Itu W pertama. W kedua adalah who, unsur siapa. Siapa yang terlibat dalam data tersebut. Unsur ketiga itu adalah when atau kapan. Nah, kapan terjadinya data yang berhubungan dengan menjelaskan inti cerita dari apa yang kita tulis. Yang keempat itu where atau unsur di mana. Kejadian ini terjadi itu di mana. Dan yang terakhir adalah why, unsur mengapa. Di sini adalah hasil dari alat analisis yang kita berikan. Ini bisa teman-teman aplikasikan ya pada saat membuat jurnal. Nah, sekarang kita masuk ke dalam slide-slide akhir, yaitu bagaimana memvisualisasikan data tersebut. Nah, di dalam konteks bisnis, biasanya kita membuat tiga visualisasi data. Cocok nggak itu dimasukkan ke dalam jurnal? Pertanyaan itu ya. Kalau saya pribadi, ketika dia suitable untuk bisnis, maka dia pasti suitable untuk penelitian. Karena bisnis itu kan konteksnya adalah ekonomi, ya. Maka ada kata-kata efektif dan efisien di dalamnya. Nah, kita lihat ada tiga visualisasi utama ya yang biasa dilakukan dalam konteks bisnis, dan ini bisa kita lakukan di dalam penulisan jurnal kita. Yang pertama adalah dashboard atau kumpulan dari visualisasi yang merangkum informasi apa saja yang kita teliti. Yang kedua adalah scorecard. Ini merupakan tipe visualisasi yang membuat di dalamnya itu fokus terhadap target tertentu. Nah, visualisasi yang terakhir adalah analytic report, ya. Analytic report ini merupakan laporan yang berisi analisis terkait dengan keputusan apa yang kita tentukan. Oke, kemudian tools analisis dalam visualisasi datanya ini saat ini yang biasa kita gunakan ini ya, tiga ini ya. Ada table public, ini ada layanan berbasis web. Kemudian ada Google Spreadsheet. Nah, yang terakhir adalah Excel. Terima kasih. Sekian untuk materi data. Jika ada pertanyaan, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada pemateri kita pada hari ini. Baik, jadi yang telah dipaparkan tadi adalah materi tentang data ya, data penelitian. Sudah disampaikan materi data penelitian, bagaimana itu data kuantitatif dan sedikit tentang data kualitatif ya, dan kaitannya dengan data kuantitatif tersebut. Oke, baiklah adik-adik, sebelum kita mendengarkan materi yang selanjutnya oleh pemateri kita, saya buka dulu sesi tanya jawab. Apa kira-kira ada yang mau ditanyakan? Boleh, silakan. Adik-adik, coba saya mau lihat dulu, bisa nggak dibuka videonya coba. Videonya coba dibuka dulu. Ya. Oke, terima kasih. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyakan untuk materi kita tentang data pada hari ini? Nah, jika belum ada, boleh mungkin kita
akan mendengarkan materi selanjutnya. Begitu ya Pak Budi ya. Ya, materi selanjutnya dari Pak Budi. Mungkin kalau adik-adik ada yang mau ditanyakan, boleh misalnya pada saat Pak Budi presentase ada yang mau ditanyakan takut kelupaan misalnya ya, boleh di chat dulu, ditaruh di kolom chat di platform Zoom kita. Di situ ditaruh pertanyaannya, nanti jika ada sesi tanya jawab nanti saya akan saya akan membacakan pertanyaan dari adik-adik sekalian. Oke, baik, terima kasih. Silakan Bapak Budi untuk melanjutkan materinya. Baik, berikutnya kita akan memperhatikan materi sampling ya, sampling. Oke, sampling ini jenis makanan ya. Oke, kita lihat proses sampling. Yang pertama kita akan bahas proses dari sampling. Setidaknya ada 5 proses sampling yang harus kita lakukan. Yang pertama mendefinisikan populasi. Yang kedua adalah mendefinisikan atau mendevelop kerangka sampel. Yang ketiga adalah menspesifikasi metode penarikan sampel kita. Yang keempat, menentukan ukuran sampel. Dan yang kelima adalah menseleksi sampel. Nah, walaupun judul materi kita kali ini adalah data kuantitatif, tetapi pada dasarnya, pada penelitian kualitatif pun prosesnya sama. Ya, prosesnya kurang lebih sama. Baik, kita akan lanjut. Kenapa harus sampling? Ini ada beberapa alasannya ya. Yang pertama, populasinya bisa banyak. Sehingga waktu, biaya, dan sebagainya itu butuh besar ketika kita melakukan sampelnya jenuh. Atau melakukan penelitian terhadap populasi. Atau bisa jadi, ya, meneliti populasi itu malah menyebabkan data menjadi tidak reliable. Misalnya, karena elemennya sedemikian banyak, maka akan memunculkan kelelahan fisik dan mental para pemecahnya. Sehingga keliru. Atau bisa jadi begini, ketika populasinya itu homogen, maka ketika tidak kita meneliti dalam jumlah populasi, ini menjadi tidak masuk akal. Misalkan kita mau menentukan tingkat kemanisan sebuah jeruk. Jadi untuk mengetahui sebuah jeruk, maka kita harus melihat populasi seluruh jeruk yang ada di pohon. Artinya kan nggak bisa dijual lagi jeruknya karena semuanya dijadikan sampel atau ditarik untuk melihat apakah pohon tersebut manis atau tidak. Nah, ini kan yang disebut dengan jika elemen populasinya tersebut adalah homogen. Apa itu sampel? Sampel itu secara sederhana kita sebut dengan bagian dari populasi. Deduksinya begini, tidak akan ada sampel jika tidak ada populasi. Maka populasi itu apa? Populasi adalah sekelompok orang, kejadian, atau benda yang dijadikan objek di dalam penelitian. Atau populasi tersebut kita sebut dengan keseluruhan elemen atau unsur yang kita akan teliti. Ya, ini ya. Idealnya agar hasil penelitiannya lebih dipercaya, seseorang peneliti pada dasarnya harus melakukan sensus atau penelitian terhadap seluruh elemen. Namun karena sesuatu hal peneliti bisa tidak meneliti seluruh elemen tadi, maka akan melakukan penelitian terhadap sebagian elemen atau unsur tersebut. Jika yang ingin diteliti adalah sikap, misalkan ya, konsumen terhadap suatu produk tertentu, maka populasinya adalah seluruh konsumen produk tersebut. Nah, ini yang kita balik di slide awal ya, mendefinisikan populasi ketika kita melakukan sampling terhadap penelitian. Nah, mendefinisikan populasi harus ada kriteria-kriteria tertentunya. Nah, kriteria tertentu itu ditentukan pada saat kita menulis latar belakang masalah. Penulisan gap ataupun penulisan bentuk-bentuk yang terkait dengan penelitian, ya, itu merujuk kepada apa definisi populasi yang akan kita buat. Nah, ini adalah beberapa contoh populasi yang dibuat ya.
Nah, di dalam populasi tadi kita mendengar kata-kata elemen atau unsur. Nah, apa elemen itu? Elemen itu adalah satuan dari populasi. Kalau dalam populasi misalkan terdapat 30 laporan keuangan, maka setiap laporan keuangan tersebut adalah unsur dari elemen penelitian. Artinya begini, populasi tersebut terdapat 30 elemen penelitian. Nah, contoh lainnya, jika dalam populasinya adalah pabrik sepatu dan jumlah pabrik sepatu ada 500, maka dalam populasi tersebut terdapat 500 elemen penelitian. Begitu ya definisinya. Sekarang kita mau mempersyaratkan apa yang disebut dengan sampel yang baik. Secara umum, sampel dikatakan baik itu harus memiliki sebanyak mungkin karakter dari populasi. Ya, semakin baik sampel, maka dia berarti semakin merefleksikan populasinya. Nah, dalam bahasa pengukuran, sampel itu harus valid, yaitu bisa mengukur sesuatu yang harusnya diukur. Ya, itu adalah valid. Maka ketika kita melakukan penelitian, ya, misalkan kita ingin meneliti masyarakat Sunda, tapi sampelnya itu Provinsi Banten, misalkan. Nah, ini menjadi sesuatu yang tidak valid. Karena Banten itu tidak merefleksikan atau sedikit merefleksikan karakteristik dari orang Sunda. Ya, itu contohnya. Banyak yang penelitian-penelitian seperti ini. Kita mau meneliti pasar misalkan, tetapi populasi kita adalah rumah makan. Bisa jadi ini hal-hal yang kadang-kadang tidak masuk akal ketika kita melakukan penelitian. Syarat sampel yang valid ini setidaknya ditentukan oleh dua karakteristik ya. Karakteristik pertama adalah akurasi dan ketepatan. Ya. Akurasi dan ketepatan di sini tolak ukurnya adalah kata-kata bias atau kekeliruan dari populasi. Cooper dan Emory tahun 95 itu menyebutkan bahwa there is no systemic variance. Ya, there is no systemic variance. Yang dimaksudkan adalah tidak ada keragaman pengukuran yang disebabkan karena pengaruh yang diketahui atau tidak diketahui yang menyebabkan skor cenderung mengarah kepada titik tertentu. Contohnya begini, ketika kita ingin mengetahui rata-rata luas tanah dalam suatu perumahan, lalu yang dijadikan sampel adalah rumah yang terletak pada sudut-sudut jalan, maka hasil atau skor yang diperoleh akan bias. Ya. Nah, kekeliruan semacam ini biasa terjadi ketika kita mengambil sampel yang diambil secara sistematik. Ya. Contoh systemic variance ini terjadi pada polling presiden Amerika Serikat tahun 1920-an ya. Ini cukup cukup terkenal ya. Di mana pada saat jajak pendapat ya, ketika ada dua calon presiden Amerika Serikat pada saat itu, yaitu Alfred M. Landon dan Franklin D. Roosevelt, maka jajak pendapat itu memenangkan Alfred M. Landon. Hanya karena ya sampel yang dibuat atau dilakukan itu terhadap kelompok tertentu. Ya, kelompok tertentu. Contohnya ini ya, disebutkan di sini, sampel diambil berdasarkan petunjuk dalam buku telepon dan dari daftar pemilik mobil. Nah, kita bisa ketahui pada masa ini yang memiliki mobil dan mempunyai nomor telepon itu berarti pada kalangan tertentu. Nah, berarti sampel yang dilakukan ini terjadi systemic variance. Dan betul keliru. Karena yang menang ternyata adalah Franklin D. Roosevelt. Ini adalah contoh systemic variance. Jadi ketika kita melakukan penelitian dan mengambil sampling, salah satu yang paling kita takuti atau kita jauhi adalah agar tidak terjadi systemic variance ini. Yaitu dengan kita membuat pengambilan sampelnya secara sistematik dan merujuk kepada kategori tertentu. Nah, ini yang perlu diwaspadai ya. Kemudian sampel yang valid tadi, yang kedua, syarat keduanya adalah presisi.
Dikatakan presisi artinya adalah sedekat mungkin pada estimasi kita terhadap karakteristik dari populasi. Contohnya begini, dari 300 pegawai produksi diambil sampel 50 orang. Setelah diukur, ternyata rata-rata per hari, setiap orang menghasilkan 50 potong produk X. Namun berdasarkan laporan harian, pegawai bisa menghasilkan produk X rata-ratanya 58 unit. Artinya, di antara laporan harian yang diambil berdasarkan populasi dengan yang dihasilkan oleh sampel, itu terdapat perbedaan 8 unit. Maka merujuk kepada presisi, semakin kecil perbedaan rata-rata populasi dengan rata-rata sampel tadi, maka semakin tinggi tingkat presisi dari sampling tersebut. Oke. Itu adalah syarat kedua, syarat-syarat sampel yang dikatakan valid. Kuantitatif saja kah? Enggak juga. Kualitatif pun seperti ini. Tetapi paling banyak dilakukan di metode kuantitatif. Pada dasarnya belum pernah ada sampel yang betul-betul mewakili karakteristik populasi. Ya, pada dasarnya ya. Oleh karena itu, setiap penarikan sampel itu senantiasa ada sampling error. Baik itu dia sampling error yang dikarenakan pengukuran, atau bisa jadi sampling error yang terjadi bukan karena pengukuran. Tetapi khusus pada pengukuran, kita perhatikan yang kurva yang diberikan oleh Kerlinger di 1973. Semakin besar populasi sampelnya, maka derajat kekeliruan itu akan semakin kecil. Oke. Ini akan menjadikan dasar-dasar bertanya kepada kita ya, berapa ukuran-ukuran sampel yang bisa kita ambil. Oke. Maka kita akan masuk ke materi tersebut. Ukuran sampel. Ukuran sampel atau jumlah sampel yang diambil berdasarkan persoalan penting manakala jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian dengan analisis kuantitatif. Ya. Ketika kita bicara dengan ukuran sampel, maka ini merujuk betul kepada kuantitatif. Tetapi kalau sampling saja, kualitatif pun bisa pakai. Tapi ketika ada bahasa ukuran sampel, maka dia pasti kuantitatif. Pada penelitian yang menggunakan analisis kuantitatif, ukuran sampel ini menjadi penting karena yang ditetapkan adalah kekayaan informasi. Ya, yang utama itu sebenarnya kekayaan informasi, tetapi ukuran menjadi bagian yang penting juga ya. Walau jumlahnya sedikit, tetapi jika kaya akan informasi, maka sampel tersebut lebih bermanfaat. Ini menarik ya, ukuran sampel ini. Salah satu yang membuat menarik adalah di Islam itu juga disebutkan bagaimana kriteria tertentu ya untuk bisa dikatakan dia bisa menjadi rujukan. Ya, saat ini surah yang sedang kami teliti adalah An-Nahl 43 terkait dengan sampling ini. Tapi hasilnya belum ada ya, jadi belum bisa disampaikan di pertemuan kali ini. Kita perhatikan ya, ukuran sampel. Selain tingkat kesalahan, ada beberapa faktor yang dipertimbangkan ketika kita membuat ukuran sampel. Yang pertama adalah derajat keseragamannya. Makin tidak seragam sifat atau karakter setiap elemen populasi, makin banyak sampel yang harus diambil. Ini kata kunci yang pertama ya. Yang kedua adalah rencana analisis. Jika rencana analisisnya sedetail mungkin atau lebih rinci, maka jumlah sampelnya pun harus banyak. Kemudian yang ketiga, biaya, waktu, dan tenaga yang tersedia. Ini khusus untuk poin kedua, misalkan kita menggunakan alat analisis tertentu. Contoh misalkan kita menggunakan analisis jalur. Maka ketika kita menggunakan analisis jalur, jumlah sampelnya yang sedikit atau di bawah 100, itu cenderung sulit untuk valid. Nah, itu berarti ada kebutuhan untuk sampling yang ukurannya lebih banyak. Tergantung alat analisis yang kita akan lakukan. Mari kita perhatikan ya, ukuran-ukuran sampel. Yang pertama yang
diinformasikan oleh Guy dan Deal tahun 92. Untuk penelitian deskriptif, sampel ini minimal 10% dari populasi. Untuk penelitian korelasi, ini paling sedikit 30 elemen. Untuk perbandingan kausal, ini setidaknya 30 elemen per kelompok. Dan untuk eksperimental, ini minimal 15 elemen per kelompok. Ini adalah ukuran sampel yang dianjurkan oleh Guy dan Deal tahun 92. Kita lihat oleh Sekaran tahun 92 ya. Dalam UMA Sekaran, ini adalah sampel yang dibuat oleh Roscoe ya. Yang pertama, sebaiknya ukuran sampel itu berada di 30 sampai 500. Ya. Jika sampel dipecah lagi ke dalam subsampel, maka jumlah minimum subsampel itu harus 30. Pada penelitian multivariat, ya, multivariat. Kemarin kita waktu regres, belajar regres di pertemuan sebelumnya, jika X-nya itu ada 4, ya, berarti menurut Roscoe 1975 ini, sampelnya itu harus 40. Karena ini ya disebutkan ya, ukuran sampel harus beberapa kali atau 10 kali dari jumlah variabel yang dianalisis. Jadi jika penelitian multivariat X-nya ada 4, maka sampelnya bisa jadi 10 kali 4. Yang keempat adalah untuk penelitian eksperimen sederhana, maka ukuran sampel ketatnya itu bisa 10 sampai 20 elemen saja. Nah, kita lihat ukuran sampel yang dilakukan oleh Krejci dan Morgan tahun 1970. Ya. Nah, Krejci dan Morgan ini memberikan tabel ya di dalam buku UMA Sekaran 1992 ini terkait dengan ukuran sampel. Kita cek untuk populasi ukuran 2000 misalkan. Nah, sampelnya itu 322. Ini adalah angka-angka yang diciptakan oleh Krejci dan Morgan 1970. Ini juga bisa dijadikan dasar ya ketika kita menentukan ukuran sampel. Oke, berikutnya. Nah, ini ada dari Champion 1981, yaitu sebagian besar uji statistik itu menyertakan rekomendasi ukuran sampel. Dengan kata lain, uji statistik yang ada itu efektif jika diterapkan sampel ukuran 30 sampai 60 atau lebih dari 120 sampai 250. Bahkan jika sampelnya di atas 500 ya, tidak direkomendasikan untuk menerapkan uji statistik ya. Champion 1981 itu mengatakan jika sampelnya di atas 500 maka tidak direkomendasikan untuk menerapkan uji statistik. Nah, ada lagi nih yang sering kita gunakan ukuran sampelnya, Slovin. Rumusnya bisa teman-teman cari sendiri ya. Sampel Slovin ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan populasi sampel dalam survei yang bertujuan untuk mengestimasi proporsi, di mana kita tidak mengetahui perkiraan dari proporsi populasinya. Ya. Ketika kita tidak bisa menentukan proporsi populasi yang menjadikan dasar perhitungan varian, maka kita dapat menggunakan Slovin untuk mengukur sampel. Oke. Sekarang ada kita perhatikan adalah teknik-teknik pengambilan sampling. Ada setidaknya 2 ya. Yang pertama adalah random sampling. Yang kedua adalah non-random sampling. Apa namanya? Pembeda utama antara random dengan non-random. Kita lihat ya, kita perhatikan. Ketika kita berbicara probability sampling dengan non-probability, maka kata kuncinya itu berada pada kata-kata sampling frame. Ketika kita melakukan probability sampling, syarat utamanya itu harus ada sampling frame-nya atau kerangka sampelnya. Yang dimaksud dengan kerangka sampling adalah daftar yang berisikan elemen populasi yang bisa diambil sebagai sampel. Ya. Ketika tidak ada ini, maka kita tidak bisa menggunakan penarikan sampel dengan cara probability atau random sampling. Ya. Syarat utamanya adalah sampling frame. Makanya
kadang-kadang banyak juga penelitian ya, tidak bisa ditentukan sampling frame-nya, tetapi kita memaksa menariknya dengan cara random sampling dan menggunakan alat analisis probability sampling. Nah, ini sedikit kacau ya, laporan penelitiannya sedikit kacau itu. Kita perhatikan random sampling ya. Contoh-contohnya. Yang pertama ada simple random sampling. Prosedurnya ini ya, susun sampling frame-nya, kemudian tetapkan jumlah sampelnya, ketiga tentukan alat pemilihan sampelnya, dan yang keempat pilih sampel sampai jumlahnya terpenuhi. Oke, yang kedua, stratified. Ya. Karena unsur populasi bersifat heterogen dan heterogenitas tersebut mempunyai arti yang signifikan pada saat kita ingin mencapai tujuan penelitian, maka peneliti dapat mengambil teknik ini. Ya. Caranya terlampir. Yang berikutnya adalah cluster sampling. Nah, teknik ini biasa digunakan untuk menerjemahkan pengambilan sampel berdasarkan gugus. Ya, gugus tadi harus dalam karakteristik yang homogen. Berikut prosedurnya. Kemudian yang keempat ada systemic sampling atau susunan sampling yang berdasarkan populasi secara sistematis. Unsur populasi sistematis ini ada hubungannya dengan kelas-kelas atau interval-interval tertentu. Ya, maka ketika kita membuat prosedurnya, setelah kita menentukan jumlah sampel, kita akan menentukan kelas intervalnya terlebih dahulu. Baru kita akan menentukan angka atau nomor awalan interval tersebut. Ya. Dan yang terakhir adalah area sampling. Nah, biasa ini kita lakukan ketika merujuk kepada wilayah-wilayah atau tipikal-tipikal budaya tertentu. Nah, ini memang cocok ya dilakukan di Indonesia area sampling. Karena karakteristik area-area tertentu di Indonesia ini bisa jadi menjadi pembeda tujuan dari penelitian. Contoh saja misalkan yang sangat signifikan Batak dengan Jawa ketika kita meneliti terkait dengan kultur bahasa. Nah, ini kan terjadi shock wave yang cukup besar sehingga kita bisa menentukan samplingnya dengan cara area sampling. Oke. Kemudian kita fokus ke non-random sampling atau non-probability sampling. Jenis sampel ini tidak dipilih secara acak. Tidak semua unsur atau elemen populasi ini memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Unsur populasi yang terpilih menjadi sampel bisa disebabkan karena kebetulan atau karena faktor yang sebelumnya sudah direncanakan oleh peneliti. Non-probability sampling ini sering kita lakukan sebenarnya. Terutama ketika di dalam populasinya itu kita tidak bisa memastikan secara persis berapa sebenarnya ukuran-ukuran sampelnya atau bentuk populasinya ini sama sekali tidak terbayangkan di benak kita. Mari kita lihat apa saja yang biasa dilakukan. Yang pertama adalah confidence sampling atau sampel yang dipilih dengan pertimbangan kemudahan. Ya. Penulis menggunakan istilah accidental sampling atau sampling yang tidak sengaja atau captive sample. Jadi ketika kita ketemu orang di jalan, kemudian kita melakukan penelitian terhadap dia, bertanya kepada dia. Beberapa kasus penelitian menggunakan jenis sampel ini, hasilnya ini kurang objektif. Dan yang kedua ini yang cukup sering ya dilakukan adalah purposive sampling. Sesuai dengan namanya, sampel ini diambil dengan maksud dan tujuan tertentu. Seseorang atau sesuatu diambil sebagai sampel karena peneliti menganggap bahwa orang tersebut memiliki informasi yang diperlukan oleh penelitinya. Misalkan kita mau meneliti efektif dan efisiensi dari sebuah populasinya ojek online misalkan. Kita kan tidak bisa tahu persis populasinya. Maka untuk mempermudah penelitian ini, kita bisa menggunakan purposive sampling ini dengan mengidentifikasikan karakter-karakter utama
sampel-sampel kita. Contohnya, misalkan berapa tahun dia sudah bekerja, berapa minimal pendapatannya, atau jenis kelaminnya, dan sebagainya ya. Nah, ketika penentuan-penentuan maksud dan tujuan tertentu tadi, ini pada artinya kita merujuk kepada sistematika apa tujuan akhir dari penelitian kita. Nah, purposive sampling ini kalau di literatur ini kita bagi menjadi dua. Yang pertama judgment sampling dan yang kedua adalah quota sampling. Nah, judgment sampling ini dipilih berdasarkan pihak yang paling baik untuk dijadikan sampel penelitian berdasarkan sisi pandang si peneliti. Sedangkan kuota ini lebih ke arah bentuk sampel yang distratifikasi secara proporsional. Nah, yang terakhir di non-probability sampling adalah snowball sampling. Cara ini banyak dipakai ketika peneliti tidak tahu betul tentang populasi penelitiannya. Jadi kita bisa nggak meneliti kalau kita tidak tahu persis populasinya berapa? Ya, ini salah satu jawabannya ya. Kita bisa menggunakan snowball sampling. Dia hanya tahu 1-2 orang yang memiliki kriteria yang bisa dijadikannya sampel. Oleh karena itu, sistematikanya dia bertanya kepada sampel tersebut orang yang kiranya bisa dijadikan sampel berikutnya. Ya. Ini contohnya misalkan ketika kita melakukan penelitian terhadap pecandu narkoba atau segmen-segmen tertentu di dalam masyarakat. Misalkan ada kelompok G ini ya, atau kelompok-kelompok sosial yang tertutup. Ini kita bisa melakukan teknik snowball sampling. Justru kalau kita tidak melakukan snowball sampling, bisa jadi nanti kita keliru dalam melakukan sampling kita ya, teknik sampling kita. Baik, sampling selesai. Oke, kita masuk aja langsung ke materi terakhir kita, yaitu desain survei dalam bentuk kuesioner. Sederhana saja ya. Orang biasa mengatakan kuesioner itu dilakukan untuk penelitian kuantitatif. Biasanya, karena memang kita sering sekali melihat kuesioner itu diimplementasikan untuk penelitian yang kuantitatif, khususnya untuk pengumpulan data primer. Ya. Tetapi teman-teman jangan salah, kuesioner ini juga bisa dilakukan untuk penelitian kualitatif, terutama untuk jenis-jenis kriteria tertentu yang kita sudah tahu. Karena pada dasarnya ya, informasi yang didapat dari kuesioner itu biasanya lebih mendetail dan menjawab pertanyaan yang membutuhkan informasi pada level mikro, yang pada level paling dasar. Kuesioner dianggap penting dalam mengumpulkan informasi yang tidak dapat dijawab oleh data sekunder. Maka ketika ada data-data terkait dengan hasil produksi misalkan. Nah, kemudian kita bertanya, kenapa produksinya bisa segitu? Ya, kalau lihat dari hasil produksi saja atau data sekunder itu, jawaban itu tidak bisa terjawab. Maka kita butuh tools lain untuk menjawab pertanyaan tersebut. Salah satunya adalah kuesioner. Jenis kuesioner ini ditentukan oleh penelitian yang kita gunakan. Nah, untuk penelitian kualitatif, informasi yang kita inginkan didapatkan mayoritas adalah informasi yang mendalam. Sehingga kuesioner yang diperlukan adalah kuesioner yang dapat mengeksplorasi jawaban responden. Jadi, kalau penelitiannya kualitatif, kuesionernya itu biasanya sifatnya terbuka jawabannya. Jadi, pertanyaan-pertanyaannya itu jawabannya itu terbuka. Nah, untuk kuantitatif, informasi yang ingin didapatkan ini mayoritasnya ini tersebar, sehingga jumlah responden yang dibutuhkan juga besar. Maka, kuesioner untuk penelitian kuantitatif itu dirancang agar dapat cepat dan mudah dijawab oleh responden. Saking cepatnya, biasa kita cuma memberikan peluang menjawab iya atau tidak saja.
di dalam kuesioner tersebut. Syarat kuesioner itu ada 3. Yang pertama mudah dijawab. Yang pertama mudah dipertanyakan. Yang kedua mudah dijawab. Yang terakhir adalah mudah diproses. Pertanyaan yang ada ya ini ya, contohnya free response, direct response, multiple choice, checklist, ranking, dan sebagainya. Khusus free response ini adalah macam pertanyaan yang biasa digunakan untuk kuesioner penelitian kualitatif. Sedangkan khusus kuantitatif biasa kita menggunakan multiple choice dan checklist. Di mana ketika di multiple choice dan checklist ini kita sudah mengarahkan jawaban-jawaban tertentu atas sampel kita tadi sesuai dengan tujuan penelitian kita. Prinsip dalam membuat kuesioner. Oke, yang pertama jelas ya, harus jelas dulu kuesionernya. Yaitu menggunakan kata baku, menghindari kalimat double negatif ya. Kemudian menggabungkan beberapa pertanyaan dalam satu pertanyaan, ini dilarang ya, penggabungan ini ya. Yang kedua, hindari pertanyaan yang mengacu kepada jawaban tertentu. Yang terakhir adalah pertanyaannya terlalu luas. Yang kedua, dalam membuat kuesioner kita harus membantu ingatan responden. Oleh karena itu, kita harus memberikan waktu yang runtut. Ya, dalam membuat kuesioner itu timeline-nya itu harus jelas. Nah, timeline inilah yang akan membuat responden itu akan ingat apa yang harus dilakukannya. Yang ketiga adalah membuat responden ini bersedia menjawab. Ini cukup penting. Karena ketika kita membuat kuesioner kadang-kadang dia main tembak aja. Ya kan? Padahal belum tentu si orang yang kita berikan kuesioner ini mau menjawabnya. Ada beberapa tips ya yang bisa kita lakukan. Yang pertama, ya, jangan bertanya terlalu pribadi. Ya, misalkan pendapatan. Pendapatan, misalkan kita butuh datanya, maka kita harus menggunakan range, ya, untuk mengatasi agar jawaban ini berada di dalam range tertentu. Karena di dalam bagian-bagian tertentu pendapatan ini sensitif. Atau legalisasi dari kerahasiaan jawaban tadi. Nah, di awal kita sudah menjelaskan bahwa kuesioner yang akan kita berikan ini sifatnya pribadi. Kita tidak akan menyebarluaskan hasil dari responden tersebut. Prinsip berikutnya adalah menghindari bias. Maka biasa kita menggunakan multiple choice. Ya. Yang kelima, mudah diutarakan atau pilihannya sudah cepat. Dan yang terakhir adalah kita bisa menyaring jawaban. Ya, kita bisa menyaring jawaban. Caranya begini. Untuk menyaring jawaban, kita bisa menggunakan multiple layer question. Ya, contoh, jika iya, diklik iya, baru ada muncul pertanyaan berikutnya. Jika tidak, maka tidak akan muncul pernyataan berikutnya, langsung terima kasih. Nah, ini teknis untuk menyaring jawaban di dalam kuesioner. Oke. Ini ada beberapa tips dari Dr. Irawan terkait dengan penyusunan kuesioner yang baik. Yang pertama itu simple. Kuesioner dibuat to the point, tidak kompleks, dan mudah untuk dimengerti. Kita memang butuh data-data yang cukup banyak. Tetapi ketika fokus terhadap data yang kurang saja, ya, ini akan membuat kuesioner kita menjadi lebih simple. Oke. Yang kedua, ada ukuran yang jelas. Ketika di dalam kuesioner itu ukurannya jelas. Misalkan ketika luasan tanah kepada petani, ya, untuk daerah itu mereka kenalnya meter persegi. Misalkan ya di Jawa lebih kenal meter persegi. Kalau di Sumatera Utara misalkan mereka kurang paham dengan meter persegi. Ya, kenalnya itu biasanya
hektar atau rantai, ya kan? Lebih kenal itu, maka buat ukuran itu. Ya. Sehingga kita memberikan pokok pertanyaan itu sesuai dengan apa yang dipahami oleh responden kita. Makanya di awal, ya, sebelum kita membuat kuesioner, tujuan sampel kita ini juga harus sudah clear. Siapa yang menjadi respondennya. Yang ketiga, pertanyaan yang diajukan ini tidak usah terlalu panjang. Hal ini akan membuat responden ini akan jenuh dan berujung tidak mengisi data atau mengisinya dengan asal-asalan. Yang keempat, pertanyaan sedapat mungkin diarahkan tertutup. Hal ini bertujuan memudahkan peneliti untuk mengelompokkan jawaban dari responden. Yang kelima adalah jangan menimbulkan ambiguitas, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang membuat atau berisikan makna ganda, ya, sehingga responden itu bisa bingung untuk menjawabnya. Ini adalah langkah-langkah dalam menyusun kuesioner penelitian. Yang pertama adalah menelusuri pertanyaan-pertanyaan penelitian. Menelusuri pertanyaan-pertanyaan penelitian. Ini kan kadang-kadang susah ya. Bagaimana kita tahu pertanyaan tersebut suitable dengan penelitian kita? Ini menjadi biasanya sulit. Yang kedua, menentukan informasi yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dan yang ketiga itu membuatnya terstruktur. Membuat penjelasan yang pertanyaan lanjutan dari kuesioner. Dan yang terakhir adalah melakukan uji coba. Khusus untuk item 1, 2, dan 3, cara cepatnya adalah melakukan gap research. Cara cepatnya melakukan gap research. Jadi ketika teman-teman ini sudah menentukan temanya, ya kan, sudah jelas temanya apa, kemudian kita merujuk kepada penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, pada saat merujuk kepada penelitian sebelumnya ini kita kan melakukan gap research. Kita mengambil jurnal-jurnal penelitian sebelumnya. Nah, pada saat pengambilan jurnal tersebut, kita kan akan melihat atau membaca metode apa yang digunakannya. Nah, pada saat proses membaca metode apa yang digunakannya itu, secara tidak langsung kita sudah menelusuri pertanyaan-pertanyaan yang sudah biasa dilakukannya dalam penelitian tersebut. Nah, ini bisa kita comot saja. Kita ambil saja untuk mempercepat membuat kuesioner. Nah, untuk poin kelima, melakukan uji coba kuesioner. Maka kan pertanyaannya begini, apakah uji validitas dan uji reliabilitas itu dilakukan sebelum atau pada saat kuesioner diberikan? Maka ketika dalam konteks ini, ya, melakukan uji coba kuesioner ini, uji reliabilitas, validitas itu terhadap item-item pertanyaan kuesioner kita itu harus dilakukan sebelum kuesioner itu diberikan kepada responden. Yaitu kalau kita bicara ini ya idealnya. Karena ketika kita melakukan uji coba ini dengan melihat ukuran validitas dan reliabilitasnya, pada saat yang sama kita sedang memperbaiki kuesioner tersebut. Dan kita boleh tahu juga ya ada informasi berikutnya. Misalkan bisa jadi sampel yang kita berikan itu keliru. Atau pertanyaan kita terhadap sampel itu bisa jadi keliru. Ya, maka kembali lagi melakukan uji coba kuesioner itu merupakan suatu keharusan. Walaupun pada kenyataannya untuk skripsi, tesis dan sebagainya biasanya pelaporannya itu dilakukan barengan, ya kan. Berikut adalah langkah-langkah penyusunan kuesioner. Kuesioner yang baik ini menghubungkan tujuan, konsep, variabel, kuesioner, dan metode pengolahan data secara sequence. Ya, jadi kuesioner yang baik itu pasti mensekuensi tujuan, konsep, variabel, kuesioner, dan pengolahan datanya. Nah, ini tipsnya ya. Ketika hal problematika adalah menentukan variabel, maka gunakan penelitian terdahulu untuk membangkitkan data atau informasi yang dibutuhkan variabel tersebut. Usahakan data dan informasi tersebut
memiliki indikator atau satuan yang diukur. Nah, ketika dari gap penelitian tersebut kita mendapatkan variabelnya, kemudian kita mendapatkan indikatornya, secara tidak langsung kita sudah menjawab pertanyaan kita, yaitu apa yang harus saya tanyakan kepada responden di dalam kuesioner saya. Oke, case study-nya misalkan ini ya. Hipotesisnya ini. Ketika ada hipotesis variabel employee engagement terhadap kinerja karyawan, kemudian pelatihan terhadap kinerja, variabel komitmen terhadap kinerja, EE terhadap kinerja melalui organisasi, dan sebagainya. Ketika kita mau membuat kuesionernya dan mendapatkan tujuan akhir dari penelitian kita adalah ini, hipotesisnya, maka kita akan menggambarkan kerangka konsepnya. Nah, setelah terjadi atau terbentuk kerangka konsep ini, teknis berikutnya adalah mengidentifikasi temuan penelitian sebelumnya. Ini contoh saja ya. Untuk variabel X1-nya, employee engagement-nya. Kita mengindikasikan ya bahwa hubungan variabel X1 dengan Y ini positif. Maka kita lihat ininya ya, hasil-hasil temuan penelitian-penelitiannya. Pada penelitian Nabila misalkan ya, pada temuan Nabila, Ramadan, dan Jafar Sembiring, EE berpengaruh positif dan signifikan. Ya. Tetapi ada penelitian lain, ya ini Adel Christian P. Sakeru dan Aji Hermawan, ini menyatakan employee engagement ini berpengaruh positif tetapi tidak signifikan. Nah, berarti ada dua gap. Nah, di dalam ini kita lihat lagi detailnya. Ya. Definisi operasional yang digunakan mereka. Ya. Nah, kalau sudah dapat begini nih, definisi operasionalnya, ada figure semangat, dan indikatornya juga sudah ada. Ya. Ketika sudah ketemu ini, maka kita sudah dipastikan mendapatkan pertanyaannya. Ya, langsung kan? Pertanyaan langsung untuk figure. Pertanyaannya, saya memiliki energi yang tinggi ketika bekerja. Ada pernyataan seperti ini. Nah, mungkin nanti ada S, setuju, sangat setuju, tidak setuju, dan sebagainya. Sebagai ukuran Likert-nya. Oke, saya kira itu saja materi kita kali ini. Jika ada yang ingin didiskusikan, boleh kita diskusikan bersama-sama. Terima kasih dan saya serahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri kita hari ini, Bapak Budi Dharma ya. Baik adik-adik, sudah ada banyak yang telah dipaparkan oleh Pak Budi Dharma. Dari yang pertama itu tentang data, lalu dilanjut dengan sampel, lalu tips and trick, ya kan? Tips and trick dalam menyebar kuesioner itu bagaimana, bagaimana cara pengambilan sampel, terus apa bedanya sampel data kuantitatif dan data kualitatif gitu ya. Kalau ada ukuran sampelnya gitu. Jadi kalau salah-salah kita ngambil ukuran sampel, maka salah juga nanti hasil penelitian kita, ya kan? Jadi nanti nggak mewakili dari data yang kita ambil misalnya. Jadi itu ukuran sampel itu perlu gitu ya. Lalu tadi udah dipaparkan juga sama Pak Budi Dharma bagaimana tips and trick untuk menyebar kuesioner. Jadi gimana sih supaya responden kita tuh mau menjawab kuesioner kita gitu. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita buat di dalam kuesioner kita. Nah, tadi salah satunya adalah pernyataan-pernyataan di kuesioner itu nggak usah panjang-panjang gitu ya, atau bahasanya yang harus dimengerti oleh si respondennya. Jadi kita harus tahu tuh apa ya segmen pasar bagaimana yang mau kita sebar kuesionernya gitu. Jadi kita harus menyesuaikan bahasanya bagaimana gitu ya. Jadi si respondennya mengerti gitu. Oke, baik, kira-kira dari adik-adik sekalian ada yang mau ditanyakan?
Ada? Mungkin bisa ini Saya mau langsung. bertanya. Ya, silakan. Ya, boleh. Laila ya, Laila Alfi. Iya. Laila, silakan Laila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Alfi Syarina dari semester 7 Ekonomi Islam. Gini Pak, untuk masalah sampling tadi. Jadi kalau kita udah menentukan metode sampling gitu dari penelitian kita, apakah datanya itu udah bisa dikatakan valid gitu Pak? Kalau Jika sudah kita udah menentukan ambil samplingnya gitu, apakah data yang dari penelitian itu udah bisa dikatakan valid gitu? Datanya. sampelnya sudah kita tentukan gitu. Iya. Apakah datanya itu udah pasti valid benar gitu? valid? Iya. Itu aja. Itu aja, iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Saya kira materi hari ini mungkin akan menimbulkan banyak pertanyaan ya tentang sampel yang selalu bermasalah misalnya di proposal atau di seminar proposal atau di sidangnya. Nah, sampelnya bagaimana? Dari mana kamu dapat sampelnya? Populasinya dari mana? Gitu ya. Atau bagaimana cara menyebar kuesioner? Nah, itu menjadi apa ya? Masalah yang sangat sering kita temui. Ada lagi? Mungkin bisa dihidupkan dulu lagi kameranya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya Bu mau bertanya. Ya, Wirda, silakan Wirda. Ya, baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wirda, Waalaikumsalam. kelas Ekonomi Islam 7G. Baiklah, di sini saya mau bertanya Pak mengenai tentang sampling tentang metode kuantitatif ini kan Pak. Nah, saya mau nanya masalah tentang kuesioner. Kan kalau misalnya itu ada nih misalnya variabelnya, satu variabel ini misalnya kayak satu resiko ini ada beberapa indikator Pak, misalnya kayak resiko yang dihadapin atau ibaratnya ada tiga indikator. Nah, dalam membuat kuesioner itu apakah masing-masing indikator itu dibuat beberapa pertanyaan atau misalnya 3 indikator, berarti 3 pertanyaan aja dari setiap variabel. Nah, itu saya mau tanya itu bagaimana Pak? Apakah satu indikator itu dibuat beberapa pernyataan atau sesuai dengan indikator aja gitu Pak? Kemudian dalam penyebaran kuesioner, apakah ada jangka waktunya? Jangka waktunya dalam penyebaran, misalnya harus 1 bulan, harus berapa, atau intinya sudah terkumpul sesuai dengan sampel responden yang sudah ditetapkan gitu Pak. Atau memang ada jangka waktunya gitu Pak. Saya masih bingung juga di situ. Misalnya kayak respondennya itu saya pakai rumus Lovin gitu kan Pak. Dia mesti 98 responden. Nah, tapi 98 responden ini butuh jangka waktu misalnya sebulan atau 2 minggu, itu apakah menjadi masalah atau gimana ya Pak? Gitu aja Pak. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Wirda. Ada lagi kira-kira satu lagi? Ada lagi satu pertanyaan lagi? Oke, baiklah. Sambil menunggu ya, sambil menunggu pertanyaan berikutnya, mungkin bisa dijawab oleh Pak Budi Dharma. Pertanyaan yang pertama dari pertanyaan dari Laila, Pak. Nah, jika kita sudah menentukan sampel kita, kita sudah menentukan metode sampel yang kita pilih, apakah data sampel tersebut itu sudah valid gitu katanya Pak? Bagaimana Pak? Oke, sebelumnya metafornya begini. Hubungan antara jumlah sampel dengan validitas itu terkait dengan item indikatornya sebenarnya.
Jadi yang diukur validitasnya itu bukan jumlahnya, tapi apakah representatif dari pertanyaan tersebut sudah mewakili si populasi. Jadi ketika dia tidak valid, maka alternatifnya bisa jadi ukuran populasinya kurang banyak. Ukuran sampelnya kurang banyak. Ya. Jadi ketika kita menentukan ukuran sampel, maka jangan terpaku bahwasanya ukurannya minimal segitu atau tidak boleh lebih. Sebenarnya ini bisa juga menjawab pertanyaan Wirda tadi ya. Ketika dia menggunakan Slovin dan dapatnya itu 98. Ya. Ketika dapat 98, apakah 100 nggak boleh gitu kan? Sampelnya di 100 nggak boleh. Nah, 98 itu kan menunjukkan minimal sampel. Nah, ketika kita menguji validitas dan reliabilitasnya ternyata tidak valid dan tidak reliable, maka langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan yang paling gampangnya adalah tambah sampel. Atau dia valid dan reliable, tapi ketika dianalisis errornya besar atau tidak menunjukkan signifikansi hipotesisnya. Maka apa yang dilakukan? Ya bisa jadi tambah sampel. Jadi ya sampel yang tadi itu tidak benar-benar merefleksikan apa yang kita inginkan dari penelitian tersebut. Atau fenomenanya itu tidak dapat, tidak terjawab dengan baik. Atau bisa jadi betul-betul di luar. Misalkan peneliti sepakat employee engagement itu berpengaruh terhadap kinerja. Misalkan ya, junupnya peneliti itu sepakat. Tetapi ketika kita melakukan penelitian, ternyata tidak berpengaruh. Ya kan? Apakah ini menjadi gap baru? Ya, boleh saja, tetapi sebelum dia menjadi gap baru, kita harus pastikan betul apakah sampel tersebut betul-betul merefleksikan populasinya. Ada nggak kemungkinan kekeliruannya? Ya, cara-cara berikutnya bagaimana? Yang paling gampang sebenarnya ya tambah sampelnya. Ya, ditambah sampelnya. Jumlahnya ditambah pada ukuran-ukuran tertentu yang dia bisa nggak berubah hasilnya. Misalkan ya, ketika sampelnya 90, ya di Slovin tadi 90. Didapatkan hasil kesimpulan analisis tidak berpengaruh secara signifikan. Tetapi ketika sampelnya ditambah jadi 120 misalkan, hasilnya menjadi berpengaruh signifikan. Nah ini kita selaku peneliti ini langsung bertanya, kenapa ketika berubah sampelnya hasilnya berubah? Signifikan pula berubahnya ya. Atau yang tadinya negatif jadi positif. Pengaruhnya yang tadinya negatif jadi positif. Nah, ini ada langkah-langkah selanjutnya yang kita lakukan pada saat meneliti tersebut. Ya, mau tidak mau kita perhatikan kembali sampel-sampel yang telah kita berikan kita tuju tadi, bagaimana karakteristiknya. Atau kita melakukan simulasi sederhana terhadap sampel tersebut. Misalkan di sampel 90 ke 100, apa fenomenanya? 100, 110 dan sebagainya. Ketika dia sudah konstan atau tidak mengalami perubahan yang signifikan kembali, maka bisa kita pastikan selain reliable dan valid pertanyaannya, maka jumlah sampelnya juga sudah cukup. Ya. Kadang-kadang begitu dia. Kita misalkan 30 tadi ya, contohnya yang paling sedikit dari beberapa teori tadi, minimal sampelnya 30, misalkan 30. Kemudian pembimbing iseng. Coba tambah sampelnya jadi 40. Ternyata berbeda hasilnya. Nah ini menjadi temuan penelitian atau temuan penelitian merujuk kepada bisa jadi sampel pertama keliru, ya asal saja dikasihnya tanpa kriteria tertentu, atau bisa jadi memang ada temuan penelitian. Misalkan employee engagement junupnya itu berpengaruh positif terhadap kinerja.
Jadi ketika kita melakukan sampel 30 ternyata tidak berpengaruh. 40 tidak pengaruh. Sampelnya 50 tidak berpengaruh juga. Sampai 100 tidak berpengaruh, maka kita sudah bisa pastikan sampel yang kita tuju tadi sudah benar. Dan memang temuannya tidak berpengaruh. Khusus untuk populasi itu. Berarti kita sudah menemukan temuan baru. Ada populasi tertentu yang menyatakan bahwa employee engagement itu tidak berpengaruh terhadap kinerja. It's okay, ya oke. Itu bagus. Dia menjadi tidak bagus ketika tadi ya, yang dicontohkan Laila tadi. 30 tidak berpengaruh. Pindah 40 sampel jadi berpengaruh. Tambah 50 sampel tidak berpengaruh lagi. Nah ini kan walaupun dia item pertanyaan itu valid dan reliable, tapi pertanyaannya, sampel yang dikasih ini siapa? Ya kan? Bisa jadi ngasal dia sampelnya. Makanya memang kita butuh pendekatan sebelum kita melakukan sampling, harus ada kriteria tertentu yang diberikan kepada calon-calon sampel kita ini. Agar tujuan penelitian dan tujuan jawaban dari penelitian itu bisa terjawab dengan baik. Ya, ini butuh memang pendekatan tersendiri, dan gaya kita mendapatkan cara itu bukan ujuk-ujuk muncul, bisa jadi lewat penelitian yang berkali-kali. Begitu Laila ya. Baik, terima kasih Pak Budi Dharma. Laila kira-kira sudah paham ya yang telah dijelaskan oleh pemateri kita ya Laila? Sudah ya Laila? Oke. Nah, ada pertanyaan selanjutnya Pak Budi dari Wirda. Nah, beliau menanyakan bahwasanya apakah dalam kita waktu membuat kuesioner, nah misalnya nih variabelnya ini misalnya risiko gitu kan Pak. Risiko itu misalnya ada 3 indikator gitu. Nah, apakah pada kuesioner tersebut pada pertanyaan variabel risiko itu kita buat 3 pertanyaan, kita buat 3 pernyataan karena punya 3 indikator, apa cukup 1 pernyataan saja yang mewakili 3 indikator tersebut, atau bisa lebih dari indikatornya, misalnya indikatornya 3, pernyataan yang kita buat itu misalnya 5 gitu, apakah boleh begitu, atau boleh kurang dari indikator, atau sesuai dengan indikator. Nah itu yang pertama. Lalu yang kedua, untuk jangka waktu penyebaran kuesioner gitu Pak. Apakah ada jangka waktunya dalam penyebaran kuesioner gitu misalnya. Misalnya kita punya responden itu ada 98 misalnya. Apakah kita tunggu dulu sampai 98 itu lengkap? Misalnya kita butuh waktu 1 bulan nih gitu. Nah, apa kita tunggu dulu sampai lengkap selama 1 bulan atau kita punya jangka waktu misalnya 1 bulan nggak cukup respondennya, apa kita berhentikan atau gimana gitu Pak? Nah itu dia pertanyaan dari Wirda, ada 2 pertanyaan. Silakan Pak. Baik, untuk pertanyaan pertama, apakah alternatif kuesionernya itu harus harus banyak alternatif? Ya, pada dasarnya begini, ketika kita sudah melakukan tips-tips tadi ya, sudah melihat gap-gap penelitiannya, apa saja yang dilakukan pertanyaannya. Jika kita mendapatkan benang merahnya, misalkan tadi contohnya ya Vigor tadi ya, dalam employee engagement tadi. Jadi hampir misalkan dari 10 penelitian, 8 penelitian itu selalu menyebutkan pertanyaan itu. Ya. Apakah saya harus membuat pertanyaan berikutnya, pertanyaannya kan? Nah, jawabannya tidak perlu lagi karena sudah didominasi oleh pertanyaan itu. Jadi cukup dengan indikator itu saja. Ya. Nah, ini merujuk kepada bahwasanya kuesioner itu harus dilakukan secara efektif dan efisien mungkin. Jadi ketika indikatornya 1, maka sebaiknya indikator itu benar-benar terrefleksikan oleh 1 pertanyaan. Bisa nggak dia nanti menjadi 2 pertanyaan?
bisa saja ya, bisa saja ketika memang ada suasana tertentu atau problematika tertentu yang memang harus diperjelas lagi oleh pertanyaan berikutnya. Ya, tetapi biasanya temuan-temuan penelitian tersebut merupakan penelitian turunan atau lanjutan dari penelitian sebelumnya. Jadi misalkan pertanyaan pertama itu tidak terjawab ya, indikator pertanyaan pertama itu tidak terjawab dengan baik, maka kita butuh menimbulkan pertanyaan berikutnya di indikator yang sama. Tetapi kalau untuk penelitian awal ya, tahapan awal, biasanya kita menyarankan untuk satu indikator satu pertanyaan. Ya, begitu Wirda ya. Satu indikator sebaiknya satu saja pertanyaannya. Kemudian yang kedua, apakah harus dalam periode tertentu tersebut? Misalkan waktunya 1 bulan. Ya. Gimana ya jawabnya ya? Dia nggak ada matchernya, nggak ada apa namanya kadaluarsanya. Pertanyaan itu tidak memiliki kadaluarsa sepanjang kita tidak merujuk kepada masa tertentu. Istilahnya gini, kalau masa itu berakhir maka pertanyaannya sudah tidak layak ditanyakan. Ada nggak yang kayak gitu? Ada, tapi jarang-jarang terjadi. Makanya ketika timeline-nya itu 1 bulan, maka ketika jumlah sampel kita tidak terpenuhi, ya, dan kita coba melakukan alat analisis tidak terjawab hipotesa kita dengan baik, maka mau tidak mau kita menambah waktu untuk memperbanyak sampel. Ini merujuk sebenarnya jawaban Laila yang pertama ya. Jadi ketika kita sudah menetapkan waktu 1 bulan, dan ternyata fenomena yang terjawab dari sampel yang sudah terpenuhi tadi itu masih ambigu. Bagaimana? Maka langkah selanjutnya, ya kita harus menambah waktu. Harus memperjelas betul apakah sampel tersebut sudah bisa menjawab atau tidak. Kalau masih tidak bisa menjawab juga, maka kita lakukan pembatasan terhadap penelitian. Itu adalah langkah yang terakhir. Tetapi kalau untuk penelitian yang sequence, ya, yang berurut, maka mau tidak mau kita harus memanage-nya sedemikian rupa. Ya, makanya ketika sebelum kita melakukan teknik sampling, yang pertama itu kan kita menentukan populasi. Ketika populasi dari sampel kita ini memang kita rasa tidak mungkin kita sentuh, ya, nggak mungkin kita dapatkan, maka sebaiknya jangan meneliti di situ, di sampel itu. Definisi populasi itu harus berada di awal, dan kita harus bisa memastikan kita betul-betul bisa menyentuh populasi itu. Ya, berdasarkan runtutannya begitu. Saya kira itu jawaban dari pertanyaannya. Baik, terima kasih Bapak Budi Dharma atas pertanyaannya. Bagaimana Wirda? Kira-kira sudah terjawab ya? Sudah terjawab Wirda? Bu. Oh, sudah ya. Oke. Baik, kira-kira ada lagi yang ingin ditanyakan? Untuk yang lainnya? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Itu bumbunya udah Baik, ada lagi kira-kira? Nggak ada ya? Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya pikir sudah cukup ya materi kita hari ini. Maka terakhir saya ingin saya ingin persilahkan untuk pemateri kita untuk memberikan conclusion-nya, kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Silakan Bapak Budi Dharma. Baik, kesimpulannya begini. Dalam penelitian itu kita pada dasarnya adalah bagaimana mendeskripsikan informasi yang kita terima. Jadi data itu tidak hanya harus valid, reliable, andal dan sebagainya, tetapi juga harus bisa divisualisasikan dengan baik.
Nah, karena khusus untuk jurnal-jurnal atau artikel-artikel ilmiah yang kita tuju nanti, itu adalah salah satu faktor yang diinginkan. Makanya ketika ada kata-kata jurnal-jurnal Scopus itu harus ada gambar, ada tabel, ada grafik. Itu memang benar. Karena visualisasi data tadi diharapkan bisa diimplementasikan dalam bentuk-bentuk yang menarik. Jadi kalau tidak menarik, memang jurnalnya kurang apa namanya? Kurang eye catching kalau orang bilang. Nah, ketika dalam proses pemilik informasi tadi dapat menjelaskan dengan baik, maka dibutuhkanlah teknis-teknis pendekatan-pendekatannya, yaitu bagaimana menentukan populasinya, sampelnya, dan sebagainya. Itu menjadi penting untuk mencapai tujuan kita bagaimana memvisualisasikannya dengan baik. Pada dasarnya itu poin penting yang ingin saya informasikan kepada teman-teman sekalian. Bahwa visualisasi kita terhadap informasi itu adalah point of view atau sisi yang menarik dalam penelitian kita. Jadi nggak peduli berapa banyak kita bercakap-cakap di dalam penelitian tersebut, ketika datanya tak terinformasi, tak bisa divisualisasikan dengan baik, maka itu menjadi kelemahan dari jurnal yang kita buat. Oke, saya kira itu kesimpulan yang bisa saya ambil untuk pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurang saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih teman-teman atas kehadiran hari ini. Saya serahkan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absensi jangan lupa ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak pemateri kita hari ini. Alhamdulillah diskusi kita hari ini telah selesai ya. Terima kasih banyak kepada Bapak pemateri kita, Bapak Budi Dharma STMM, dan banyak ilmu atau banyak informasi yang telah kita dapat dari pemateri kita hari ini tentang penelitian, khususnya tentang data kuantitatif, bagaimana cara pengambilan sampelnya, bagaimana cara untuk menyebar kuesionernya, apa saja yang harus dilakukan dalam penyebaran kuesioner, langkah-langkah apa saja gitu ya, bagaimana kita cara pengambilan sampel agar data kita itu terwakilkan dari populasinya gitu ya. Nah, banyak mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua dan bagi para peserta partisipan pada hari ini. Jadi setelah mendengarkan materi ini, jadi kita ke depannya mau buat penelitian sudah tahu ya jenis data kita, data kuantitatif kah atau data kualitatif kah gitu ya. Bagaimana cara mengambil sampelnya kita sudah paham ya. Baik, saya pikir sekian untuk diskusi kita hari ini. Terima kasih kepada semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Iya, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang ditambahi oleh Ibu Absensi, Kalap kita. ingin mengingatkan absensi. Ya, adik-adik absensi Ya, kita sudah ada di chat ya. Ya, Di chat platform Zoom-nya ya, silakan diisi absennya. Mungkin ada yang mau disampaikan oleh Ibu Kalap, Ibu Kamila. Ada, Bu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Moderator, Ibu Atika dan Pak Budi Dharma, narasumber kita kali ini. Buat adik-adik yang ada di link Zoom ya, terutama buat adik-adik tim inovasi, jangan lupa oleh-olehnya ya. Tagihan setiap pertemuan kita, kemudian jangan lupa jadwal kita selanjutnya. Ya, itu saja Bu Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Dr. Kamila.